atas kejadian demi kejadian yang dialami Nabi Muhammad SAW. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Nabi Muhammad dengan memperjuangkannya ke langit atau Isra Miraj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Isra atau Sara artinya adalah perjalanan di malam hari. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Dan Miraj secara bahasa artinya naik. Secara istilah adalah naiknya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Miraj terjadi pada malam 27 Rajab di tahun ke-11 kenabian atau biasa disebut dengan Amul Husni atau tahun kesedihan. Saat itu usia Nabi Muhammad SAW 51 tahun. Hal yang memicu terjadinya peristiwa Isra Miraj yaitu sebagai bentuk tasliyah atau hiburan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW karena ditinggal oleh dua orang yang dicintainya, yaitu Khadijah sang istri dan Abu Thalib sang paman. Dalam sebuah malam selepas sholat Isya, Rasulullah SAW beristirahat sejenak sambil berbaring di Masjidil Haram. Kemudian beliau didatangi malaikat Jibril dan dada beliau dibelah. Setelah itu didatangkanlah buraq yang menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Buraq satu akar kata dengan barok yang artinya kilat. Tibanya di Masjidil Aqsa, beliau sholat 2 rakaat mengimani ruh para nabi. Usai sholat dan keluar dari Masjidil Aqsa, malaikat Jibril datang membawa 2 wadah minuman. Satu berisi susu dan satu lagi berisi khamar. Rasulullah SAW pun memilih susu. Hingga beliau pun melewati pintu-pintu langit yang dihuni oleh arwah para nabi. Di langit ke-7, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Makmur, di mana tempat itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Kemudian buraq tersebut pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha yang lebar daun-daunnya seperti telinga gajah dan besar buah-buahnya seperti tampayang besar. Tatkala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah memberikan wahyu dan mewajibkan kepadaku sholat 50 kali dalam sehari semalam. Setelah mendapat tugas sholat 50 kali dalam sehari, Rasulullah turun dan bertemu dengan Nabi Musa. "Apa yang diwajibkan Rabbmu terhadap umatmu?" tanya Nabi Musa. Aku menjawab, "Saat sholat 50 kali." Dan Musa berkata, "Kembalilah kepada Rabbmu, mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Aku akan kembali kepada Rabbku, lalu aku memohon, 'Ya Rabb, berilah keringanan 5 sholat.' Lalu aku kembali kepada Musa alaihissalam. Aku berkata kepadanya, 'Allah telah memberikan keringanan 5 kali.' Musa mengatakan, 'Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Maka kembalilah kepada Rabbmu dan minta keringanan.' Aku terus bolak-balik antara Rabbku dengan mudah hingga Rabbku berfirman, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapat pahala 10 kali lipat. Maka 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan yang dia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya 1 kebaikan. Dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan satu kejelekan, namun dia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali. Dan jika ia melakukannya, maka dicatat sebagai 1 kejelekan. Kemudian aku turun hingga bertemu Nabi Musa, lalu aku beritahukan kepadanya. Maka ia mengatakan, 'Kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan lagi.' Aku menjawab, 'Aku telah berulang kali kembali kepada Rabbku hingga aku merasa malu kepadanya.' Dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit, yaitu yang pertama, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit yang kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Langit yang ketiga, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit yang keempat, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit yang kelima, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit yang keenam, Rasulullah
bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan langit yang ketujuh, Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika telah selesai menerima perintah sholat, Nabi Muhammad SAW kembali menunggangi buruknya untuk pulang ke Mekah diantar dengan malaikat Jibril. Menurut sebuah kisah, saking cepatnya buruk, ketika Nabi Muhammad SAW pulang, konon katanya tempat tidur Nabi masih terasa hangat. Dari kisah inspiratif Isra Miraj dapat disimpulkan bahwa hikmah yang bisa diambil salah satunya dalam kisah Nabi Muhammad SAW yang kehilangan dua orang penting, yakni Khadijah istrinya dan Abu Thalib pamannya. Setelah kewafatan dua orang tercintanya, Nabi Muhammad SAW juga mendapati teror fisik yang lebih dahsyat dari orang-orang kafir Quraisy. Atas kejadian demi kejadian yang dialami Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Nabi Muhammad dengan memperjuangkannya ke langit atau Isra Miraj. Dari perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, kita bisa mengambil hikmah bahwa ketika diberi ujian, baik ujian besar ataupun kecil, jika kita mampu melewatinya dengan hati yang ikhlas dan sabar, serta meyakini bahwa segala sesuatu tidak akan terjadi melainkan atas kehendaknya, Allah pasti akan mengganjar keikhlasan hati kita tersebut dengan hadiah indah setelahnya. Fakta di balik sejarah peristiwa Isra Miraj dalam Islam dirangkum dari beberapa sumber. Ada beberapa hal yang perlu diketahui di dalam peristiwa Isra Miraj tersebut. Di antaranya yang pertama, Nabi Muhammad SAW naik ke atas langit dengan ruh dan badannya. Nabi Muhammad SAW diperjalanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ke atas langit dengan badan dan ruhnya, dan badan beliau masih tetap dalam bentuk aslinya, tidak berubah menjadi cahaya. Yang kedua, pemahaman kewajiban sholat. Perayaan Isra Miraj maknanya adalah mengagungkan dan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena perayaan Isra Miraj akan selalu mengangkat tema kisah Isra Miraj Nabi dengan pembahasan panjang lebar dan ditekankan pada pemahaman kewajiban sholat. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata batinnya. Ketika Nabi Muhammad SAW dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan bahwa beliau berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun menurut jumhur para ulama, bahwa Nabi Muhammad SAW saat itu tidak melihat dengan mata kepala beliau, tetapi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata batinnya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh tempat. Nabi Muhammad SAW berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas mustawa. Namun, jangan berangan-angan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di atas langit. Maka yang perlu diketahui bahwa atas mustawa bukan tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan tempat Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW bertemu para nabi dan rasul. Nabi Muhammad SAW dalam keadaan hidup bertemu dengan para nabi dan rasul yang telah meninggal dunia dan berbincang. Itu adalah mukjizat dan yang dipahami para ulama bahwa orang yang hidup saat ini bisa saja bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sebagai karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski peristiwa Isra Miraj ini mungkin tidak terfikir oleh nalar manusia biasa, namun wajib diimani oleh kaum muslim. Tajdid Jurnal Ilmu Usuluddin UIN Jambi mencatat, berdasarkan kajian sebagian besar ulama tafsir, bahwa peristiwa Isra Miraj adalah suatu peristiwa yang amat istimewa dan maha agung. Karena pada awal ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, diawali dengan kata Subhan yang berarti maha suci, tidak terdapat pada 113 surat lain dalam Al-Quran. Ini dapat mewakili pembuktian kecintaan dan kasihnya terhadap hamba tercintanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini juga merupakan peristiwa yang amat dahsyat karena tidak pernah dialami oleh manusia-manusia lain sebelumnya. Rasulullah SAW menempuh perjalanan secepat kilat, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha saat tiba peristiwa Isra Miraj. Dari peristiwa Isra Miraj, kita tentu perlu memahami hikmah dari perjalanan ini. Banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari perjalanan Nabi Muhammad SAW ini. Isra dan Miraj adalah perkara yang sangat jelas dan eksplisit disebutkan dalam Al-Quran. Sebuah kejadian yang sangat pasti terjadi, pasti benar, dan tak ada keraguan sama sekali, meskipun akal manusia tidak dapat menjangkaunya. Sebelum perjalanan Isra Miraj dimulai, Rasulullah SAW terlebih dahulu dibedah hatinya oleh malaikat Jibril dan Mikail untuk selanjutnya dicuci dengan air Zam-Zam 3 kali dan diisinya hati mulia itu dengan hikmah dan iman. Pembedahan ini dilakukan sebelum memasuki inti cerita perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
untuk selanjutnya diteruskan hingga Sidratul Muntaha. Dari pembedahan hati Nabi Muhammad SAW ini, kamu mendapatkan pelajaran bahwa hati adalah hal terpenting dalam diri manusia. Hati merupakan pusat metabolisme keimanan dan ketakwaan. Sedangkan sekarang, banyak orang hanya mengandalkan otaknya dengan logika dan rasio dan melupakan peran hati yang sangat penting ini. Padahal, berbagai pertimbangan keadilan dan kebenaran sumbernya adalah hati, bukan otak. Hati membawa kita kepada kebaikan universal, sedangkan otak hanya akan mengantarkan kamu kepada kebaikan parsial, kebaikan yang telah tercampur dengan berbagai kepentingan. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam waktu singkat telah tersebar luas kabarnya di masyarakat Mekah. Mengenai peristiwa itu, kaum kafir Quraisy semakin membenci serta mengejek dan mencemooh Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal menantang kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan peristiwa itu kepada masyarakat Mekah. Setelah masyarakat Mekah berkumpul, maka Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa itu dengan rinci dan tiada yang terlewati. Mendengar cerita Nabi Muhammad SAW, bagi umat Islam yang masih lemah imannya, banyak yang menjadi murtad, tetapi bagi yang kuat imannya, tetap tidak tergoyahkan dan tidak terpengaruh oleh ejekan itu. Sebab mereka telah yakin tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Cerita lain dari peristiwa ini terhadap apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq. Ia mempunyai sikap yang berbeda dengan yang lain. Setelah ia datangi orang-orang yang masih ragu dengan peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar mendatangi Rasulullah dan meminta penjelasan langsung. Setelah mendengar sendiri dari Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq langsung menerimanya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW memanggilnya dengan sebutan As-Siddiq. Dari penjelasan tersebut, dapat diambil hikmah bahwa peristiwa Isra Mi'raj hendaknya menambah dan mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya, yakni melaksanakan sholat 5 waktu. Keistimewaan malam 27 Rajab. Pada malam ini, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan yang sangat berarti dalam sejarah agama Islam. Rasulullah SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Dari sana, kemudian Rasul diangkat ke langit untuk menerima perintah sholat 5 waktu, sebagaimana dijelaskan oleh Sofyan Hadi dalam buku kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Malam ini dianggap sebagai malam yang penting dalam sejarah perjalanan agama Islam, sehingga umat muslim memperingatinya setiap tahun. Malam 27 Rajab dianggap sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan ibadah, zikir, sholat malam, membaca Al-Quran dan berdoa. Doa di malam 27 Rajab memiliki keistimewaan yang luar biasa. Segala hajat atau keinginan yang diminta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim tidak boleh melewatkan malam yang istimewa ini. Doa di malam Isra Mi'raj memiliki keistimewaan sebagaimana dijelaskan Syekh Muhammad bin Abdullah bin Hasan Al-Halabi Al-Qadiri dalam kitabnya. Barang siapa yang membaca doa ini pada malam 27 Rajab, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipenuhi kebutuhannya, maka akan dipenuhi kebutuhannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa malam 27 Rajab Isra Mi'raj pada malam yang istimewa ini, kita dianjurkan untuk memanjatkan doa, memperbanyak zikir, dan melakukan amalan-amalan yang baik. Berikut ini adalah doa malam 27 Rajab Isra Mi'raj. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ini as'aluka bimusahadati asraril muhibbin wa bil khalwatil lati khosasta biha sayyidal mursalin hina asraita bihi lailatas sabi'i wal isrin antarhama qalbiyal hazina wa tujiba da'wati ya akramal akramin. Yang artinya, ya Allah, dengan keagungan diperlihatkan rahasia-rahasia orang-orang pecinta, dan dengan kemuliaan khalwat atau menyendiri yang hanya Engkau khususkan kepada pimpinan para rasul, ketika Engkau memperjalankannya pada malam 27 Rajab, sungguh aku memohon kepadamu agar Kau merahmati hatiku yang sedih dan Kau mengabulkan doa-doaku, wahai yang maha memiliki kedermawanan. Keistimewaan malam 27 Rajab ini terus dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang terus kita panjatkan sepanjang malam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang menjadi hajat kita dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.